Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, selamat siang semuanya. Kesempatan di video ini adalah masalah magang di Jepang, ataupun kalian yang ingin kerja di Jepang. Cuma hari ini saya akan membahas pahit-pahitnya kerja di Jepang. Kalian yang ingin magang di Jepang harus dipertimbangkan juga. Intinya jangan coba-coba magang atau kerja di Jepang. Lah, kenapa? Padahal saya sedang kerja di Jepang. Jangan pernah coba-coba magang di Jepang kalau kalian belum siap mental. Negara Jepang memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin waktu. Saya akan menjelaskan poin-poin yang kalian jangan coba-coba magang atau kerja di Jepang. Yang pertama, jangan pernah coba-coba magang atau kerja di Jepang kalian yang belum siap mental. Jangan pernah coba-coba magang di Jepang kalau kalian mentalnya kecil. Poin kedua adalah mandiri. Mandiri dalam hal segalanya. Kita apa-apa di sini harus sendiri. Ada teman pun orang Indonesia, kita apa-apa harus mandiri. Kita harus mandiri belanja, masak, dan kehidupan sehari-hari. Kalian kalau di rumah harus belajar masak. Kalian yang biasa dimasakin orang tua di rumah, di sini harus mau masak sendiri dan memenuhi kebutuhan diri sendiri sehari-hari. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah jangan pernah coba-coba magang atau kerja di Jepang kalau kalian tidak bisa bekerja berat. Di sini dituntut bekerja keras. Itu pun masalah gaji kita paling kecil, tetapi kerja kita disamain sama orang Jepang. Poin yang keempat, kita di sini harus dituntut menyisihkan uang 3 tahun untuk menabung ketika kita sudah pulang ke Indonesia. Kalau kalian hidup boros, suka main, suka belanja yang tidak penting, belanja secara keinginan, mungkin uang kalian habis. Poinnya, kita harus membeli apa yang kita butuhkan, jangan membeli keinginan, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Poin yang kelima adalah jangan pernah coba-coba kerja di Jepang kalau kalian tidak mau taat peraturan. Tidak taat peraturan, contoh membuang sampah. Membuang sampah di Indonesia dan di sini berbeda jauh. Di Indonesia sampah membuang sembarangan, walaupun di pinggir jalan banyak tong sampah. Dan di sini di Jepang tidak ada tong sampah sama satu kali pun di pinggir jalan. Karena apa? Sampah ketika sudah memakai, kita dimasukin saku atau masukin plastik atau masukin tas. Kemudian kalau sudah di rumah, membuangnya di rumah. Di sini sangat bersih banget. Masyarakatnya pun sangat menaati peraturan.
maupun peraturan kecil, peraturan besar. Peraturan kecil pun orang Jepang sangat menaati peraturan. Apalagi peraturan yang berat, pejabat-pejabat pun ketika sudah tidak mampu sepanjang sejarah, Jepang berkali-kali mengalami pengunduran diri seorang perdana menteri dengan berbagai alasannya, mulai dari masalah kesehatan, melanggar janji kampanye, hingga kinerjanya yang dianggap tidak maksimal. Poin yang keenam adalah jangan pernah egois dalam pekerjaan. Ketika kita bersalah, tidak mau disalahkan karena egonya yang tinggi. Tetapi kalau kita mengerjakan benar, kita disalahkan, kita harus berargumen kepada orang Jepang. Kita dimaki-maki, kata baka keluar. Biasanya orang Jepang ada yang bermain tangan, dan itu harus lapor ke penanggung jawab kita. Hal yang wajar kita disalahkan, dimarahi oleh orang Jepang karena membuat kesalahan. Ketika kita sudah membuat kesalahan, kita harus introspeksi diri dan kemudian hari kita tidak melakukan kesalahan kembali. Terus poin yang ketujuh, kita harus menguasai standar bahasa Jepang. Tidak hanya modal nekat saja kita bekerja di Jepang. Setidaknya dasar-dasarnya bahasa Jepang kita harus belajar terlebih dahulu sebelum datang ke Jepang. Bisa otodidak, mencari di internet, dan kita bisa juga melalui LPK. Kita di situ dibimbing bahasa Jepang dan budidaya dan lain-lain. Poin yang terakhir adalah tidak bisa jauh-jauh dari keluarga. Kita harus punya alasan yang kuat, persiapan yang matang, harus mampu beradaptasi, jaga sikap dan tata krama, dan belajar hidup hemat. Untuk mengatasi kangen keluarga, kita harus mencari kesibukan, bermain bareng teman, teleponan dengan orang tua, dan kita harus ingat lagi tujuan awal kita pergi ke Jepang. Dan kita harus curhat sesama teman supaya kita tidak stres. Mungkin hanya itu saja poin-poinnya ketika kalian yang ingin magang atau kerja di Jepang. Terima kasih.